Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Abu Nawas, Menteri dan Pencuri. Pada sore hari ketika asyik bersenandung ria, tiba-tiba Abu Nawas dikagetkan oleh sekelebat bayangan yang menyelinap di samping halaman rumahnya. Abu Nawas pun penasaran dibuatnya. Ada apakah gerangan? Siapakah tadi yang berkelebat? Manusia atau? Tanpa pikir panjang lagi dengan sigap Abu Nawas langsung melihat keadaan di belakang rumahnya. Ketika sampai di belakang rumahnya, Abu Nawas kaget bukan kepalang. Dia menemukan orang tua yang dipenuhi luka memar dan seorang anak kecil yang sedang menangis. Dengan perlahan dan lemah lembut, Abu Nawas membawanya ke depan rumah dan menanyakan keadaan orang tua tersebut. "Bapak ini dari mana? Dan ada apa sampai tubuh Bapak jadi lebam begini? Mengapa Bapak ketakutan sekali?" Setelah memberi minum air putih, orang tua tersebut menceritakan perihal kejadian yang sedang menimpanya. "Saya tadi habis dikejar-kejar orang dan dipukuli hingga babak belur begini, hanya karena saya mencuri sedikit susu domba untuk anak saya ini yang belum makan seharian. Tapi juragan yang punya domba tidak mau peduli dengan alasan yang saya berikan, malah menyuruh tukang pukulnya untuk menghajar saya. Makanya saya sembunyi di tempat ini. Saya memang salah karena mencuri susu tanpa izin kepada empunya. Tapi semua saya lakukan demi anak saya." Mendengar cerita tersebut, tanpa terasa air mata Abu Nawas menetes. Dalam hati Abu Nawas berkata, sungguh zalim sekali juragan tersebut. Singkat cerita, setelah mengobati luka memar orang tua itu dan memberikan makanan serta bekal buat perjalanan pulang, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya sambil merenungkan kejadian tadi. Dan tanpa disadari ternyata kejadian tadi disaksikan juga oleh menteri sang raja yang memang ada dendam dengan Abu Nawas. Kemudian lewatlah juragan domba dan beberapa tukang pukul di depan menteri. Sambil bertanya apakah tadi melihat orang tua dan anaknya lewat jalan ini. Menteri memberitahukan bahwa tadi ada orang tua dan anaknya mampir ke tempat Abu Nawas. Dengan cepat, juragan tadi mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat dari jauh ada juragan domba itu datang, Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Tidak lama juragan dan tukang pukulnya tiba dan langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Dan langsung menanyakan perihal tentang orang tua dan anaknya. "Abu Nawas, dari tadi Anda duduk dalam rumah, apakah melihat orang tua dan seorang anak kecil?" Abu Nawas menjawab, "Waktu saya di dalam rumah, saya tidak melihat seseorang pun yang lewat di sini." Mendengar jawaban itu juragan domba itu diam saja, tidak berani bertindak karena Abu Nawas sangat disegani dan disayangi oleh raja. Juragan mengadu kepada menteri, menteri pun tersenyum, terlintas di benaknya akan membuat malu Abu Nawas di hadapan raja. Kemudian menteri memberikan saran untuk melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Akhirnya Abu Nawas dipanggil oleh raja di persidangan. Raja langsung menanyakan perihal kejadian itu kepada Abu Nawas, dan bertanya, "Abu Nawas, apa benar, kamu telah melakukan tindak kejahatan menyembunyikan pencuri dan berbohong, padahal kamu adalah penasihat pribadi keluarga kerajaan?" Abu Nawas menyangkal semua tuduhan itu dan menanya balik pada raja. "Siapa yang memberikan laporan ini dan mana saksinya?" Dengan sigap juragan dan menteri maju ke hadapan raja. Juragan mengatakan, "Aku yang melapor dan saksinya ada menteri yang melihat langsung kejadiannya." Suasana sidang menegang. Raja langsung mempersilahkan juragan dan menteri untuk berbicara. Juragan domba berkata, "Abu Nawas, saya kemarin bertanya tentang orang tua dan anaknya, kamu malah mengatakan tidak melihat siapapun. Padahal ada menteri yang melihatnya dan menjadi saksi kejadian kemarin." Ruang sidang tambah tegang. Raja pun angkat bicara, "Bagaimana Abu Nawas, apa pembelaanmu?" Dengan tenang dan santai Abu Nawas menjawab pertanyaan sang raja. "Begini kejadiannya Raja, sewaktu kejadian orang tua dan anaknya saya sedang di luar rumah, tepatnya di halaman belakang. Dan juragan menanyakan orang tua dan anaknya ketika saya berada dalam rumah di ruang tamu." Logikanya jika raja ditanya oleh juragan dengan pertanyaan seperti ini, "Wahai raja, apakah raja sewaktu dalam rumah melihat orang tua dan anaknya?" Raja diam sejenak, kemudian menjawab,
Ya tentu saja saya bilang tidak melihat karena hanya ada diriku sendiri di dalam rumah tersebut. Nah itulah jawaban yang saya berikan kepada juragan domba. Apakah saya berbohong? Tentu tidak. Malahan saya berkata dengan yang sejujur-jujurnya. Suasana sidang langsung meriah mendengar jawaban Abu Nawas. Raja hanya tersenyum. Sedangkan juragan domba dan menteri mukanya jadi merah karena menahan rasa malu atas kebodohan mereka sendiri. Semoga bermanfaat ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.